Hai, apa kabar? Ya, belakangan saya sering lihat komentar beberapa penonton itu yang menyebutkan bahwa Samsung Galaxy A53 ini adalah blunder gol bunuh dirinya Samsung di tahun ini. Apakah emang begitu? Apakah semengerikan itu? Yuk kita obrolin. Let's go. Jadi buat yang belum tahu, Samsung Galaxy A53 ini memang ketika kehadirannya itu cukup banyak kontroversi sih menurut saya. Yang pertama mulai dari chipset yang digunakannya sampai dengan menghilangkan charger dalam paket penjualannya. Padahal kalau saya perhatikan tren performa dari seri A itu selalu naik ya, mulai dari seri A357 yang pertama sampai dengan seri A32, 52, dan 72 di tahun lalu yang banyak banget penggemarnya. Termasuk saya yang suka dengan Samsung seri A ini. Karena Samsung seri A ini adalah smartphone kelas menengah dari Samsung yang punya banyak fitur menarik di dalamnya. Contohnya di Samsung A53 ini udah menggunakan layar Super AMOLED Samsung yang secara reproduksi warna ini udah nggak perlu banyak diperdebatkan lagi. Kalau warnanya tuh cakep banget dan refresh rate-nya tinggi, udah di 120 Hz. Terus pinggiran bezelnya yang kanan kiri atas bawah juga udah lumayan tipis, cakep. Fitur-fitur lain yang jarang ada di HP mid-range juga udah lengkap ya di HP ini, kayak udah ada NFC, udah ada rating tahan air IP67, terus stereo speaker yang kualitasnya tuh udah lumayan bagus, audio dari Dolby Atmos juga udah ada, dan fingerprint under display yang udah kehitung cepat serta akurat performanya. Sama udah ada slot micro SD yang ya memang sih ini masih hybrid. Lalu kalau kita perhatikan tren dari Samsung seri A itu selalu membawa chipset yang bagus-bagus ya. Ada chipset Snapdragon 778 itu di Samsung Galaxy A52s, terus ada Snapdragon 720G itu di seri A52, A72. Tapi sayangnya mungkin ini kali ya yang dimaksud orang-orang itu gol bunuh diri. Jadi Samsung Galaxy A53 ini debut menggunakan chipset mereka sendiri, yakni Exynos 1280 5G yang secara performa ini bisa dibilang kurang oke. Karena performa Exynos 1280 ini bukan yang paling ngebut di kelas 5-6 jutaan. Masih banyak ya HP lain yang lebih oke chipsetnya di kelasan harga segini. Walaupun sebenarnya untuk kebutuhan dasar harian kayak multitasking, buka aplikasi-aplikasi media sosial gitu, nggak ada masalah sih. Terus masih lumayan gesit lah. Buat kalian yang orientasinya nggak main game di HP, harusnya sih nggak akan ada masalah dengan chipset ini. Tapi kalau kalian yang lebih senang main game di HP, mungkin bisa lirik HP lain aja. Gol bunuh diri lain dari Samsung Galaxy A53 ini adalah kotaknya tuh udah kayak HP flagship. Ya, tipis. Jadi buat kalian yang nggak tahu jangan kaget ya, Samsung Galaxy A53 ini sudah tidak diberikan charger bawaan dalam paket penjualannya. Jadi user atau calon user dari Samsung Galaxy A53 ini harus keluar ekstra budget sekitar 100-150 ribuan untuk beli charger yang support dengan protokol fast chargingnya Samsung. Dari segi baterai sebenarnya dia udah pakai kapasitas yang besar ya, 5000 mAh, lebih besar dari pendahulunya. Dan daya tahan baterainya tergolong lumayan awet, masih kategori lumayan ya. Dan dari pengujian saya, ini baterainya bisa bertahan dengan mudah 1 harian, tapi rata-rata screen on time-nya tuh cuma 4 jam aja. Untuk ngecasnya di sini saya coba pakai charger dari Ugreen yang 65 watt, ini bisa ngisi penuh baterai 5000 mAh dari 10%, itu butuh waktu sekitar 1 jam 20 menit. Terus kalau ke bagian desain, Samsung A53 ini menurut saya sih ini bagus banget ya. Terutama untuk warna biru yang ini kelihatannya tuh refreshing banget. Feel dipegangnya enak, tipis, terus layar di bagian depan juga flat yang lebih nyaman aja digunakan menurut saya. Keunggulan mutlak yang ada di Samsung Galaxy A53 ini yang bahkan di flagship brand lain itu nggak ada adalah Samsung Galaxy A53 ini dijamin dapat update software itu sampai dengan 4 tahun. Ini major update ya 4 tahun. Artinya Samsung Galaxy A53 ini masih bakal dapat update sampai ke Android 12 dan masih ada satu tahun tambahan lagi untuk update security patch. Artinya kalau dihitung-hitung Samsung Galaxy A53 ini bakal masih aman banget secara software itu sampai tahun 2027. Terus untuk kameranya sendiri di sini dia bawa total 5 kamera, di mana ada 4 di belakang, ada 64 megapiksel kamera utama, 12 megapiksel kamera ultrawide, 2 buah kamera 5 megapiksel untuk makro dan depth sensor, dan 1 kamera depan dengan 32 megapiksel. Untuk hasil fotonya terlihat bagus, tapi agak sedikit lebih gonjreng ya dari kebanyakan HP Samsung yang pernah saya coba, terutama untuk warna hijau pada daun. Foto kondisi cahaya terang hasilnya lumayan oke, beda sedikit aja sih untuk hasil foto kamera utama dan kamera ultrawide.
Terus untuk foto di kondisi low light juga hasilnya memuaskan, lumayan tajam, noise-nya juga nggak begitu banyak, dan masih sangat bisa diandalkan lah menurut saya. Oke, ini lagi nyobain kamera belakang dari si Samsung A53 5G. Ini resolusi saya set di Full HD dan 60 fps ya. Nggak saya set di Ultra HD 30 fps tuh kayaknya kurang oke. Kalau di layar ini harusnya terasa smooth karena dia juga udah punya OIS ya. Dan ya, kalian bisa lihat sendiri. Terus nanti perekaman audionya seperti apa? Apakah oke atau tidak? Apakah nyaman terdengar atau tidak ya? Ya, ini untuk suasananya suasana mall lah ya, yang cukup ya bisa dibilang cukup berisik, banyak noise di sana sini. Apakah masuk juga apa enggak ke dalam videonya? Ya, ini udah lama banget nggak jalan-jalan ke BEC. Nah, ini dia A33, 53, A73. Oke, seperti ini hasil videonya ya. Dan kalau depannya ini kayak gini, sama saya set di Full HD 60 fps. Kayaknya kita turun deh. Ya, ini Full HD 30 fps, suasananya masih di mall. Kalian bisa dengarkan sendiri audionya seperti apa. Apakah nice atau tidak untuk dipakai buat ngevlog ini. Tapi untuk ini ya stabil sih. Untuk stabilizernya oke. Ya, ini toko-toko yang dulu berjaya banget. Sekarang nggak tahu masih ramai apa tidak ya. Seperti ini kualitasnya. Harusnya sih untuk foto video ini masih oke banget si Samsung Galaxy A53 ini. Cuman mungkin buat performa gaming aja ya yang agak kurang. Yuk. Yes, itu dia tadi review dari Samsung Galaxy A53, dan menurut saya Samsung Galaxy A53 ini jadi beban berat buat Samsung untuk bikin HP ini bisa laris ya. Karena kalau lihat dengan range harganya itu untuk bersaing dengan HP Samsung lainnya juga agak sedikit berat ya. Contohnya dengan Samsung Galaxy A52s yang lebih murah 500.000 tapi punya performa yang lebih bagus, dan secara fitur juga lebih unggul sih Samsung Galaxy A52s tersebut. Atau kalau mau lebih mahal sedikit, sekitar 500 ribuan, kalian bisa lirik aja Samsung Galaxy S20 FE yang itu tuh bener-bener bagus di segala sisi. Saya udah pernah bikin video reviewnya, harganya tuh sekarang udah cukup murah di sekitar 6,5 juta untuk yang versi Snapdragon-nya. Nanti kalian bisa cek aja, linknya udah saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Ya, dan ya mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian untuk mempertimbangkan apakah kalian akan beli Samsung Galaxy A53 atau enggak. Dan ya mungkin udah segini dulu aja ya untuk video review kali ini tentang Samsung Galaxy A53 ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Randy pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yuk, bye-bye.